Situs Patapan diduga sebagai tempat peninggalan tradisi megalitik karena dari bentuk bangunannya menyerupai punden berundak yang lazim dijumpai pada bangunan peninggalan tradisi megalitik. Bangunan digunakan pada masa-masa berikutnya atau setelah ditinggalkan masyarakat pendukung tradisi. Ketika pengaruh kebudayaan Hindu datang, bangunan di situs Patapan digunakan sebagai bangunan sakral, dan ketika kebudayaan Islam datang, bangunan kemudian dipergunakan sebagai tempat pengasingan diri atau tirakan. Konon katanya, dalam situs Patapan dibuat pada masa pemerintahan Kesultanan Banten. Pada saat itu, digunakan sebagai tempat bertapa. Sesuai dengan namanya, Patapan, yang berasal dari kata tapa atau semedi. Dalam cerita yang lain, bahwa dahulu pernah digunakan sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan santri yang bertugas menyiarkan ajaran Islam di Banten. Pada 991 sampai 1993, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Serang melakukan upaya perlindungan dengan memagari situs Patapan. Bangunan situs Patapan membentuk sebuah batu bujur sangkar berukuran 10 x 10 meter. Batur ini terbuat dari susunan satu lapis batu pasir berwarna putih di bagian luar, sedangkan di bagian dalamnya terdiri dari pengerasan tanah bercampur batu pasir. Di tengah batur terdapat altar pemujaan. Di bagian atas bangunan terdapat 10 buah umpak bulat dengan ukuran garis tengah bervariasi antara 50 sampai 68 cm. Umpak semacam ini biasanya berada di tepi bangunan yang berfungsi sebagai penyangga tiang kayu yang cukup besar. Pada bagian tengah bangunan terdapat tinggalan batu berbentuk persegi. Altar itu berada di bawah pohon dalam kondisi terbalik, tidak jauh dari titik pusat bangunan. Fungsinya diduga terkait ritual agama Hindu. Bagian atasnya yang datar kemungkinan pernah digunakan untuk meletakkan sesuatu yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Sebagaimana altar yang biasa dipakai dalam upacara agama Hindu. Berdasarkan perumpamaan, untuk bangunan sementara dapat dikatakan merupakan sebuah candi Hindu, sedangkan untuk menentukan kapan candi ini digunakan belum dapat dipastikan. Karena belum ada data arkeologi dan data sejarahnya jelas. Namun, daerah Cikande yang tidak jauh dari situs Patapan pernah disebut dalam catatan Tom Pires ketika mengunjungi Banten pada tahun 1913. Disebutkan bahwa Cikande merupakan sebuah angkutan dagangan pada masa Hindu di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Dan dikatakan juga bahwa barang dagangannya sama dengan pondan atau pontang. Secara geografis dan administratif, dahulu situs Patapan di Desa Negara masuk wilayah Kecamatan Cikande. Namun, karena adanya pemekaran wilayah tahun 2001, maka saat ini lokasi situs berada di wilayah ujung selatan, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Aul mau kemana Aul? Pis. Oh pipis. Dadah lu, dadah. Kamar mandi.
Nama saya Hasan Basri, jupel situs Patapan atau juru pelihara situs Patapan, asli dari Desa Negara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Awal mulanya, kenapa tempat ini itu disebut sebagai tempat bertapa? Kalau di situs Patapan sih awal mulanya kan dikerjain sama orang tua. Dari kita kan dari turun temurun tahun 70-an orang tua udah ada di situs Patapan, bekerja di situs ini tahun 70-an. Nah, kenapa awal mula situs Patapan disebut bertapa? Itu situs Patapan sebenarnya peninggalan ya. Peninggalan zaman klasik Hindu Buddha abad ke-8. Kalau masalah disebut tapa itu ngambil sebenarnya sih itu di situs Patapan 4 pertemuan. Zaman dulunya pertemuan para waliullah, pertemuan para raja-raja itu ada di situs Patapan, karena di situ kan ada juga tempat duduk-duduknya kayak kursi, kayak mejanya gitu. Jadi sebagai tempat silaturahmi gitu. Iya, benar. Menurut informasi yang saya baca dari internet kan ada sebagian bangunan yang masih terpendam dalam tanah. Itu mengapa ya Pak? Sebagian besar masih terpendam dalam tanah. Nah, itu kan dulunya awal mulanya di situs Patapan tuh ada 3 ya, 1 meja, 2 kursi, ketutup tanah semua. Nah, tahun 1996 sampai 1998 itu ada dari penelitian dari Balar Bandung, terus dilanjutkan tahun 2023 oleh peninggalan Purbakala Serang yang sekarang insya Allah namanya dengan BPK. BPK kepanjangannya Iya, apa? Balai Pelestarian Kebudayaan. Apa yang membuat candi ini belum bisa digunakan, Pak? Bukan belum bisa ya Dek, sebenarnya candi ini udah dimanfaatkan dari dulu zaman klasik Hindu Buddha abad ke-8 itu sampai sekarang ada ya. Jangan Pak salah paham, sampai sekarang dipergunakan oleh Hindu Buddha itu masih berjalan sampai sekarang. Orang juga sering sembahyang di sini. Kenapa saya cerita begini? Karena kenyataan, kalau kita nggak ada kenyataan nggak bakal ada, karena ada bukti, foto udah ada, orang sembahyang juga ada, orang Hindu ada. Makanya di sini kan, kenapa di sini disebut katanya banyak orang bertapa? Katanya kan, kadang-kadang orang itu kan datang sini, kita kan udah kasih tahu ya bahwa di sini tempatnya bukan tempat apa ya, memang sih tempat Hindu Buddha, tapi kalau kita ke sini meminta itu kepada yang kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau semedi silahkan, tapi kita bukan nyuruh, bukan melarang. Itu ada orang semedi juga ada. Oke, selanjutnya itu di mana ya Pak bangunan yang menyerupai punden barudak? Nah, di sini kan sebenarnya batu kenapa disebut punden berundak? Karena si batu itu kan tersusun bertingkat-tingkat. Di situ kan ada tuh bertingkat-tingkat, di bawahnya juga masih ada. Karena sebenarnya ini belum dipugar semua, karena kan mau diteliti lagi biar lebih jelas. Jadi seperti ada akarnya itu, Pak. Ada, karena waktu kemarin juga kan tahun 2017 itu kita kan ada pemugaran ugah di sebelah pohon serut itu, ternyata di bawah juga ada batu. Di batu, ini ke bangunan ini kan diperkirakan 10 kali 10. Khusus bangunan yang ada di CB. Kalau keseluruhan bangunan kan 12 ribuan lebih. 1 hektar lebih. Sejak kapan tempat ini ditinggalkan? Kalau masalah ditinggalkan sama, sebenarnya sih nggak ada ditinggalkan, tempat ini nggak ada. Di sini sebenarnya cagar budaya ini bukan ditinggalkan, malah dijaga dan dirawat dari dulu, dari semenjak ditetapkan bahwa situs Patapan ini sebuah cagar budaya, peninggalan sejarah
zaman dulu gitu. Ini kan udah ratusan tahun kalau melihat dari abadnya, abad ke-8. Bagaimana mempertahankan kebudayaan yang ada di tempat ini, Pak? Kalau misalnya dipertahankan ya seharusnya kita bareng-bareng, masyarakat, pemerintah, apa khusus yang jaga di sini, pemeliharaan gitu ya. Kita harus menjaga dan merawat. Bukan salah satu yang kerja di situs doang, bukan. Semua instansi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu harus, dari Menteri Pariwisata juga, karena di sini juga kan ada tempat religi. Kalau mau dikembangkan dengan pariwisata harus ada dari Kementerian Pariwisata. Makanya kalau menjaga dan merawat itu sebenarnya bukan yang bertugas di sini doang, menjaga mah semua instansi. Makanya sekarang dinamakan BPK ya. Makanya adik-adik kalau misal ada sebuah penemuan sebuah benda itu di perkiraan cagar budaya harus dilaporkan. Kalau di sini, Pak, tempat biasanya kalau orang yang sembahyang namanya pas malam apa siang gitu. Kadang-kadang malam, kadang-kadang siang. Kalau malam Rebo itu dari dulu, dari waktu saya masih kecil, masih belum berkeluarga, banyak yang malam Rebo, khusus malam Rebo. Gitu malam itunya. Malam Rebo itu. Kalau orang Hindu Buddha tahu, kadang-kadang Kliwon katanya. Satu Kliwon atau satu berapa, dia juga yang cerita. Cuman kita harus memajukan bahwa di situ adalah zaman klasik Hindu Buddha, dimajukan lagi.